Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Timnas Australia di 20 Maret dengan bertindak sebagai tim tamu. Menghadapi Timnas Australia yang di atas kertas lebih unggul dari skuad merah putih tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih baru Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert dan para pemain. Selain harus bermain di kandang Australia, Timnas Indonesia harus kembali beradaptasi sekaligus penyesuaian diri untuk membentuk skuad terbaik dengan pelatih yang baru ini. Kalau dilihat dari 5 pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus Timnas Australia ini, pasukan Garuda terbilang cukup kesulitan ketika bertemu dengan tim yang berjuluk Socceroos itu. Dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali meraih hasil kekalahan. Meski demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih baru Timnas Indonesia tetaplah harus optimis kalau Jaitses dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan terhadap tuan rumah. Apalagi Timnas Indonesia kemungkinan akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi baru yakni Ole Romini dan Jairo Ridwol. Kedua pemain itu diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi Timnas Indonesia di saat menghadapi Timnas Australia di bulan Maret ini. Lalu akan seperti apa taktik dan strategi yang dipasang oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi Timnas Australia nanti? Dan berikut ini prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbeda dengan pelatih sebelumnya yang kerap kali memainkan permainan bertahan dengan formasi 3-4-3, Patrick Kluivert akan lebih bermain menyerang dengan memakai formasi 4-2-3-1 dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama bagi Timnas Indonesia. Martin Paes akan tetap menjadi pilihan utama bagi skuad merah putih di saat menghadapi Timnas Australia nanti. Ketenangannya dalam menangkap bola dan kerap kali menggagalkan tendangan keras dari lawan, Martin Paes tak akan tergantikan di posisi ini. Beberapa penyelamatan yang dilakukan saat menghadapi Timnas Australia di pertemuan pertama lalu membuat Timnas Australia gagal meraih kemenangan meski menguasai permainan. Kemudian untuk sektor bek tengah untuk mengawal Martin Paes, nampaknya Jaitses dan Max Hilger sangatlah cocok untuk menjadi tembok terakhir buat Timnas Indonesia di saat menghadapi Timnas Australia nanti. Berbekal pengalaman bermain di benua Eropa, kedua pemain itu layak menjadi pilihan utama di saat menghadapi Timnas Australia di bulan Maret mendatang. Lanjut untuk sektor pertahanan bagian kanan dan bagian kiri, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong akan menjadi pilihan yang tepat untuk meredam permainan Australia yang dikenal memiliki kemampuan menyerang. Kevin Dix yang malang melintang bermain di benua Eropa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal baik dalam waktu menyerang maupun bertahan. Sementara untuk Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu tampil gemilang di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Sejak debut dengan Timnas Indonesia, pemain asal NSC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di posisi ini. Selain solid dalam menjaga pertahanan, pemain berusia 27 tahun ini juga seringkali membantu penyerangan dan kerap kali mengancam pertahanan lawan. Selanjutnya untuk sektor pemain tengah akan ditempati oleh 3 nama, yakni Tom Haye, Jairo Ridwol, dan Ivar Jenner. Seperti yang kita ketahui, setelah pemecatan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yakni Sintayong, PSSI tengah gencar untuk mengebut proses naturalisasi Jairo Ridwol sebagai pemain Timnas Indonesia. Jairo Ridwol dinilai mempunyai pengalaman dan selalu cepat untuk mengambil keputusan. Jairo Ridwol sangatlah cocok untuk menemani Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Kedua pemain itu akan mengatur ritme permainan Timnas Indonesia baik waktu menyerang maupun waktu bertahan. Sedangkan untuk Ivar Jenner akan lebih bermain menyerang dan memberikan umpan-umpan yang matang terhadap pemain depan Timnas Indonesia untuk menciptakan gol bagi Timnas Indonesia. Lanjut untuk sektor penyerangan kanan dan penyerang kiri, Patrick Kluivert kemungkinan akan memasang Marcelino Ferdinand sebagai penyerang kanan dan Ilian Warender sebagai penyerang kiri.
Marcelino Ferdinand kembali ke performa terbaiknya di saat menghadapi timnas Arab Saudi di beberapa waktu lalu. Selain mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, Marcelino Ferdinand juga mempunyai ketenangan dalam melakukan finishing saat di depan gawang. Terbukti saat menghadapi Arab Saudi lalu, pemain asal Oxford United ini tampil gemilang dengan 2 gol yang dilesakkannya terhadap gawang Arab Saudi. Sejalan dengan Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders nampaknya akan menjadi andalan Patrick Kluivert di lini serang bagian kiri timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Eredivisie bersama Pek Zwolle diharapkan mampu membantu timnas Indonesia meraih hasil positif. Meski sempat dicampakkan oleh pelatih sebelumnya yakni Sintayong karena alasan strategi, namun di era pelatih baru timnas Indonesia menama Eliano Reinders nampaknya akan menjadi pilihan utama mengingat ia selalu menjadi starter bersama klubnya di Liga Belanda yakni Pek Zwolle. Kemudian untuk sektor penyerang tengah, nampaknya Ole Romini akan menjadi pilihan utama bagi pelatih Patrick Kluivert di saat menghadapi timnas Australia nanti. Seperti yang kita ketahui, jelang menghadapi timnas Australia ini, proses naturalisasi pemain asal Oxford United ini nampaknya akan segera rampung dan hanya mengambil sumpah. Kehadiran Ole Romini ini diharapkan mampu mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang sampai saat ini masih terbilang belum tajam. Selain mempunyai naluri gol yang sangat baik, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni yang membuat pertahanan lawan panik dan lebih mudah untuk menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia dengan pelatih baru yakni Patrick Kluivert di saat menghadapi timnas Australia nanti. Semoga di laga menghadapi timnas Australia nanti, timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.